Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Hidayati, NPM 144600214. Di sini saya akan memberikan argumen tentang pentingnya keterampilan berbicara. Pentingnya keterampilan berbicara bagi seorang guru. Apa sih yang dimaksud dengan berbicara? Pendapat Tarigan menyatakan bahwa berbicara merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasannya yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar dan penyimak. Pesan ini bisa berupa pikiran, gagasan, perasaan, sikap, tanggapan, penilaian, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan pembicara. Berbicara harus runtun dan disampaikan dengan benar. Oleh karena itu, keterampilan berbicara harus dilatih secara baik agar dalam menyampaikan informasi, gagasan, pikiran, perasaan, dan keinginannya mudah diterima dan dipahami oleh pendengarnya. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dengan cara lisan. Setiap orang perlu untuk memiliki keterampilan berbicara yang baik. Mengapa demikian? Karena ketika kita berbicara, kita akan berbicara dengan lawan bicara kita, yaitu orang lain. Dengan memiliki keterampilan berbicara yang baik, maka orang akan mudah memahami pesan yang kita sampaikan. Untuk dapat memiliki keterampilan berbicara yang baik, hal tersebut dapat dilatih, antara lain dapat dilatih dengan membaca, bercerita, dan lain sebagainya. Manfaat dari keterampilan berbicara menurut Mahardika. Beberapa manfaat tersebut yaitu yang pertama, memperlancar komunikasi antar sesama. Yang kedua, mempermudah pemberian berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, meningkatkan kewibawaan diri. Yang kelima, mempertinggi dukungan publik atau masyarakat. Yang keenam, menjadi penunjang meraih profesi dan pekerjaan. Yang bertujuh, meningkatkan mutu profesi dan pekerjaan. Kemudian, saya akan menyampaikan pentingnya keterampilan berbicara bagi seorang guru atau pendidik dalam proses pembelajaran. Menurut saya, hal tersebut sangat penting karena agar guru sendiri itu dapat mendapatkan manfaat dari keterampilan berbicara, antara lain yang pertama, untuk memperlancar komunikasi antar guru dan siswa. Dalam keterampilan berbicara terdapat faktor penunjang, antara lain yang pertama, faktor kebahasaan atau ketepatan pengucapan, penempatan tekanan ketika berbicara, pemilihan kata, dan penggunaan kalimat efektif. Yang kedua, faktor non-kebahasaan, misalnya antara lain sikap yang wajar, yang tenang, tidak kaku, kontak mata dengan lawan bicara, dan kelancaran saat berbicara. Jika guru menguasai faktor-faktor penunjang tersebut atau menguasai keterampilan berbicara dengan baik, maka misalnya seperti guru dapat pemilihan kata yang baik ketika memberikan materi, maka siswa tidak akan mengalami kesalahpahaman saat dijelaskan oleh gurunya jika komunikasi guru dan siswa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah guru untuk menyampaikan materi. Jika seorang guru menguasai keterampilan berbicara dengan baik, ketika menyampaikan materi akan menggunakan kalimat yang benar, baik, dan tepat, maka siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh sang guru. Kemudian yang ketiga, dapat menjadi pedoman sebagai guru untuk melatih siswanya dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Mengapa keterampilan berbicara perlu dilatih kepada siswa? Alasannya yaitu keterampilan berbicara itu merupakan hal yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pembelajaran. Maka dari itu, keterampilan berbicara perlu dikuasai oleh siswa. Tujuan berbicara jika di sekolah dasar itu dibedakan menjadi dua, yaitu pada saat SD kelas rendah atau kelas 1 sampai 3 dan SD tingkat tinggi atau kelas 4 sampai kelas 6. Tujuan berbicara di sekolah dasar kelas rendah adalah untuk melatih keberanian siswa, untuk melatih siswa ceritakan pengetahuannya atau pengalamannya, untuk melatih siswa bertanya, dan untuk melatih siswa menyampaikan pendapat. Nomor 2, tujuan berbicara di sekolah dasar tingkat tinggi yaitu untuk memupuk keberanian siswa
menceritakan pengetahuan dan wawasan siswa, melatih siswa untuk menolak, melatih siswa berpikir kritis, dan melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, jika seorang guru menguasai keterampilan berbicara dengan baik, guru akan menerapkan kegiatan-kegiatan yang dapat melatih atau meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Tujuan berbicara tadi dapat dipakai jika proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilan berbicara, misalnya dengan latihan yaitu kegiatan diskusi, wawancara, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.